Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan pembahasan soal tentang belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita lihat soalnya. Diketahui keliling belah ketupat adalah 52 cm dan salah satu diagonalnya adalah 10 cm. Tentukan luas belah ketupat. Langkah yang pertama, kita hitung dulu panjang sisinya, yaitu dengan menggunakan rumus keliling belah ketupat. Keliling sama dengan 52. Kita masukkan rumus keliling yaitu 4 kali S sama dengan 52. Jadi S-nya sama dengan 52 dibagi dengan 4. Hasilnya 13 cm. Dari panjang sisi, baru kita bisa menentukan panjang diagonalnya, yaitu panjang AC. Untuk menentukan panjang AC, kita hitung dulu panjang AO. Kita lihat di sini, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga AOD. Panjang AD-nya sudah ada tadi 13. Panjang OD-nya itu setengah dari panjang BD, yaitu 5. Kita akan mencari panjang AO-nya. AO sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi dengan OD kuadrat. AD-nya 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. 13 dikuadratkan hasilnya 169 dikurangi 20. 5 sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Panjang AO 12 cm. Berarti panjang AC itu tinggal kita kalikan 2. Jadi 2 dikali AO. Jadi panjang AC sama dengan 2 kali AO. Sama dengan 2 dikali 12 hasilnya 24 cm. Dari sini baru bisa kita menentukan luasnya. Luas belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonalnya yaitu garis BD dengan garis AC. Jadi BD kita kalikan dengan AC dibagi 2. BD-nya 10, AC-nya 24 dibagi 2, hasilnya 120 cm persegi. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan keliling dan luas bangun trapesium ABCD di samping. Keliling itu jumlah panjang sisi bangun. Perhatikan pada trapesium ABCD, sisi AB belum diketahui. Untuk menentukan sisi AB, perhatikan di sini AB sama dengan panjang DE. Nah, dari garis D ini bisa kita buat segitiga siku-siku, yaitu segitiga DEC. Panjang DC-nya sudah ada, yaitu 5 cm. Panjang EC-nya itu tinggal panjang BC dikurangi dengan panjang AD, yaitu 9 dikurangi 6 hasilnya 3. Kita akan mencari panjang DE. DE sama dengan akar DC kuadrat dikurangi dengan EC kuadrat. DC-nya 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 dikuadratkan hasilnya 25 dikurangi 3 kuadrat 9. Hasilnya akar 16 yaitu 4 cm. Panjang DE 4 cm, berarti panjang AD-nya 4 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus keliling, tinggal kita jumlahkan masing-masing panjang sisinya. Jadi keliling sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Panjang AB-nya 4, BC-nya 9, CD-nya 5, dan DA-nya 6. Hasilnya 4 tambah 9, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 6, hasilnya 24 cm. Nah, sekarang
luasnya. Luas trapesium yaitu jumlah panjang sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Pada gambar, sisi yang sejajar yaitu sisi BC dan AD. Artinya, BC kita tambahkan dengan AD dikali tinggi. Tingginya itu yang tegak lurus yaitu sisi AB dibagi dengan 2. Nah, di sini AB bagi 2. BC-nya itu tadi 9 ditambah 6. Jadi 9 tambah 6 dikali AB-nya tadi 4 dibagi dengan 2. 9 tambah 6, 15. 15 kali 4, 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30 cm persegi. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pada gambar di samping, jika PR sama dengan 16 cm, QO 15 cm, tentukan keliling belah ketupat. Untuk menentukan keliling belah ketupat, kita cari panjang sisinya dulu. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga POQ. Nah, ini gambarnya, segitiga POQ. Panjang PO itu setengahnya dari panjang PR, yaitu 8 cm. Dan panjang OQ 15 cm. Kita akan mencari panjang PQ. PQ sama dengan akar dari PO kuadrat ditambah dengan OQ kuadrat. PO-nya 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64, 15 kuadrat 225 sama dengan akar 289 sama dengan 17 cm. Nah, panjang sisinya 17 cm. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus keliling. Keliling belah ketupat itu rumusnya 4 kali sisi. Berarti sama dengan 4 dikali 17, hasilnya 68 cm. Nah, sekarang luasnya. Luas belah ketupat itu rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonalnya itu PR dan SQ. Berarti PR kita kalikan dengan SQ dibagi dengan 2. PR-nya perhatikan 16. SQ-nya itu 2 kali QO. Jadi 2 dikali 15, 30. Jadi 16 dikali 30. 16 dikali 30 dibagi dengan 2. Hasilnya 240 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang keempat. Pada trapesium PQRS berikut, hitunglah kelilingnya dan luasnya. Nah, kita lihat di sini kelilingnya. Menentukan keliling, tinggal kita jumlahkan panjang sisi bangunnya, yaitu PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan SP. PQ-nya 28, QR. Panjang QR itu sama dengan panjang SP, jadi 17. Ditambah RS-nya 12 tambah 17. Hasilnya sama dengan 74 cm. Nah, kita lanjutkan mencari luasnya. Luas trapesium itu rumusnya jumlah panjang sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. Perhatikan pada trapesium tingginya itu yaitu garis RT. Nah, ini tingginya belum diketahui ya. Kita tentukan tingginya. Kita lihat di sini ada segitiga siku-siku yaitu RTQ. Panjang RQ-nya sudah ada 17. Panjang TR itu didapat dari
panjang PQ dikurangi panjang SR dibagi 2. Jadi 28 dikurangi 12, hasilnya 16 dibagi 2, 8. Jadi yang PQ-nya 8 ya. Kita lihat di sini, kita masukkan ya. Nah, ini panjang RQ-nya 17, PQ-nya 8. Kita akan mencari panjang RT-nya, tadi tinggi trapesium. RT sama dengan akar dari RQ kuadrat dikurangi TQ kuadrat. Sama dengan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 17 dikuadratkan 289 dikurangi 64. Hasilnya akar 225 sama dengan 15 cm. Nah, setelah tinggi trapesiumnya kita ketahui, baru kita bisa menentukan luas trapesium, yaitu jumlah sisi yang sejajar, yaitu sisi PQ dan SR. PQ tambah SR dikali dengan tingginya, yaitu yang RT dibagi 2. PQ-nya tadi 28 ditambah SR-nya 12 dikali tingginya yang RT 15 dibagi 2. Hasilnya 28 ditambah 12 hasilnya 40 dibagi 2, 20 dikali 15 hasilnya 300 cm persegi. Kita lanjutkan ke soal yang kelima. Perhatikan gambar layang-layang ABCD dengan panjang AC sama dengan 24 cm, BD 40 cm, BC 37 cm, dan DC 13 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, ini kelilingnya, tinggal kita tambahkan masing-masing panjang sisinya, yaitu sisi AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB, panjang AB sama dengan panjang BC, berarti AB-nya 37. BC-nya 37 tambah CD-nya 13 tambah DA. Panjang DA itu sama dengan panjang DC. Nah, berarti panjang DA juga sama 13 ya, sama dengan 37 tambah 37 tambah 13 tambah 13, hasilnya 100 cm. Nah, kita lanjutkan ke luasnya ya. Nah, ini luas layang-layang, itu rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonalnya yang garis AC dan garis DB. Berarti luas sama dengan AC dikali dengan DB dibagi 2. Sama dengan AC, panjang AC-nya 24, DB-nya 40. Berarti 24 dikali 40 dibagi dengan 2. Itu hasilnya 480 cm persegi. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Perhatikan bangun jajar genjang ABEF dan belah ketupat BCDE. Panjang AB 12 cm, EO 8 cm, OD 6 cm. Hitunglah kelilingnya. Kita lihat di sini ya, perhatikan. Untuk menghitung kelilingnya, kita harus tahu panjang sisi bangunnya. Jadi sisi-sisinya saja yang kita tambahkan ya. Panjang AB-nya sudah ada, panjang BC, CD, DE, dan AF itu belum diketahui. Nah, kita hitung panjang BC dulu atau panjang ED ya. Sama saja panjangnya karena yang namanya belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang ya. Nah, itu misalnya yang akan kita hitung panjang ED. Berarti kita gunakan segitiga siku-siku yang EOD. Panjang ED-nya 8, panjang OD-nya 6 cm. Nah, kita akan mencari panjang DE-nya. DE sama dengan
akar OE kuadrat ditambah dengan OD kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64 ditambah 36. Hasilnya akar 100 sama dengan 10 cm. Nah, ini sudah diketahui ya, panjang sisi belah ketupatnya 10 cm. Berarti panjang DE 10, nah panjang DC 10, panjang BC 10. Nah, ini panjang AF juga sama ya, panjang AF sama dengan panjang ED, jadi 10. Nah, ini sudah diketahui panjangnya semua, tinggal kita tambah-tambahkan saja untuk menentukan kelilingnya. Jadi kita tulis di sini keliling sama dengan panjang AB tambah BC tambah CD. Kita tulis di sini AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA tambah EF tambah FA. Panjang AB, AB-nya 12, BC 10, 12, BC-nya 10, CD-nya 10, DE-nya 10, EF-nya itu sama dengan panjang AB ya, yang namanya jajar genjang, itu sisi yang saling berhadapan sama panjang. Jadi panjang EF itu sama dengan panjang AB, yaitu 12. Ditambah panjang FA-nya itu tadi 10. Nah, ini tinggal kita tambah-tambahkan saja. Nanti kita hitung hasilnya 64 cm ya. Nah, setelah kita mencari kelilingnya, kita lihat di sini. Kita akan menentukan luasnya sekarang. Nah, untuk menentukan luasnya, tinggal kita gabungkan saja luas dari jajar genjang ditambah dengan luas belah ketupat. Luas jajar genjang itu rumusnya alas kali tinggi. Sedangkan luas belah ketupat itu rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Perhatikan pada jajar genjang ABEF itu alasnya yang 12, terus tingginya itu yang FG. Nah, ini karena tegak lurus dengan alas. Panjang FG itu sama dengan panjang EO. Nah, berarti kita tulis panjang EO itu tadi 8 ya. Nah, kita masukkan di sini. Alasnya itu 12 dikali 8 tingginya. Ditambah, nah sekarang untuk yang belah ketupat. Yang belah ketupat, nah ini diagonalnya itu BD dengan EC. Nah, panjang BD itu 2 kali panjang OD. Berarti tinggal 2 dikali dengan 6, hasilnya 12 ya. Jadi 12 yang pertama, yang keduanya, diagonal yang keduanya itu yang EC. Nah, itu panjang EC sama dengan panjang EO ya. Jadi 2 dikali 8 hasilnya 16. Nah, kita masukkan 16 dibagi dengan 2. 12 dikali 8 hasilnya 96 ditambah, nah ini bisa kita bagi ya langsung, 16 dibagi 2 8. 12 kali 8 hasilnya 96. 96 tambah 96 hasilnya 192 cm persegi. Anak-anak, pembahasan untuk belah ketupat, trapesium, dan layang-layang sudah selesai. Nanti tinggal kalian simak lagi videonya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.